Halo sobat, kaum pemuda, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, apalagi kalian para penerus bangsa harus selalu berpondasi menjadi pemuda yang lebih berguna bagi bangsa kita. Nah, sebelum itu, kenalin nih, nama aku Arista Suandewi, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Jadi, prodiku itu ilmu komunikasi jurusannya Dharma Duta di salah satu sekolah tinggi yang ada di Bali Utara, yakni Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Nah, kali ini aku bakal cerita ke kalian mengenai salah satu kegiatan yang baru saja aku lakukan di kemarin hari. Nah, yakni tepat di tanggal 30 November tahun 2022. Nah, kegiatan ini yakni salah satu webinar. Jadi, kegiatan ini adalah kegiatan webinar yang diadakan secara nasional dengan banyak sekali peserta yang tentunya webinar ini sangat menginspirasi para kaum muda. Nah, menjelang pemilu 2024, hoax politik semakin meningkat nih. Kalian pasti udah pada tahu ya, apalagi kaum milenial yang sangat melek terhadap teknologi yang sekarang berkembang. Nah, semakin meningkat temuan Mavindo sejak Januari hingga September 2022, 1.290 hoax. Nah, hoax politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2%. Perlu melawan hoax secara kolaboratif agar tidak menyebar ke masyarakat dan tidak menurunkan kualitas demokrasi. Nah, salah satu hoax yang memang banyak sekali saat ini beredar yakni hoax mengenai politik nih. Kalian pasti udah tahu ya, hoax-hoax yang mengenai politik. Contohnya sekarang ini kan sudah mulai gencar-gencarnya mengenai pemilu 2024 yang akan diadakan 14 Februari mendatang ya. Karena itulah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo, Aliansi Jurnalis Independen AJI, Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI, dan berbagai kelompok masyarakat sipil berkomitmen berkolaborasi melawan mis atau disinformasi pada pemilu 2024. Nah, tentu aja dong kalian ini pasti pingin banget ya terbebas dari hoax-hoax yang beredar, apalagi kita akan memilih para wakil yang akan nantinya memimpin bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Para kaum muda tentunya harus sangat berperan ya dalam hal ini agar nantinya kita sebagai generasi muda yang cerdas bisa memilih apa yang baik untuk negara kita ke depannya sebagai penopang kita untuk masa depan bangsa. Nah, dalam pemilu mendatang tentunya kita harus bersiap-siap nih untuk memilih wakil-wakil bangsa yang memang berbobot yang bisa meningkatkan kualitas bangsa kita. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang saling bergabung untuk melawan hoax tentunya di bidang politik yakni diwujudkan dalam penandatanganan yang dilakukan oleh wakil dari organisasi dan komunitas yaitu Mavindo, AJI, AMSI, Perludem, dan acara Indonesia Fact Checking Summit atau disebut dengan IFCS 2022 yang diselenggarakan di Hotel Awan Rabu 30 November 2022. Selain itu, penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menekan komitmen yang sama. Jadi, Ketua Presidium Mavindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan menjelang pemilu 2024 hoax politik meningkat. Nah, berkaca pada pemilu 2014 nih dan juga di tahun 2019, hoax merajalela menyasar penyelenggara pemilu, parpol, kandidat, dan pemilih.
pada 2019 hoax politik mencapai 52,7%. Dua pemilu presiden plus pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalisme produksi hoax. Septiaji menjelaskan penyebaran hoax pada tahun politik perlu diantisipasi secara serius karena terbukti mempengaruhi kesempatan publik untuk menilai kandidat secara jernih. Nah, meningkatnya potensi konflik, mempertajam polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Polarisasi politik ini berpotensi pada menyebabkan gitu ya konflik hingga kekerasan nih. Nah, Aliansi Jurnalis Independen AJI dalam pernyataan skripsinya menyatakan dibawakan oleh Adi Marsiala selaku koordinator cek fakta menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi. Nah, di masa pemilu, kebutuhan publik mendapatkan informasi kredibel jauh lebih besar di tengah tsunami informasi di internet, sehingga peran jurnalis cukup penting nih agar dapat mempublikasi informasi yang akurat. Jadi akurat banget, fakta yang memang benar-benar fakta di lapangan, bukan hoax yang malah beredar di kalangan masyarakat. Karena kan tentunya saat kita memilih, kita harus benar-benar nih mengkaji terlebih dahulu pemimpin-pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita yang akan kita pilih. Jadi dengan adanya fakta, kita bisa nih mengkaji apakah wakil-wakil rakyat tersebut memang pantas untuk kita pilih nantinya untuk memimpin masyarakat kita, memimpin kita di Indonesia. Nah, selain itu peran penting dari para jurnalis ini yakni membantah hoax dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi di tengah kecenderungan polarisasi yang telah mengakar sejak pemilihan presiden 2014, jurnalis harus lebih banyak mengutamakan berita dan mendorong debat publik yang sehat tentang rencana program para kandidat atau calon, alih-alih mengamplifikasi perbedaan agama atau isu-isu identitas para kandidat ya yang lainnya. Pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar nih terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, fact-checking Samin ini memiliki peran menjadi forum yang tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah untuk bersama-sama mendorong komitmen multi pihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik. Itu yang dikatakan oleh Adi Marsiala ya. Jadi Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI melalui Wahyu Diatmika selaku Sekretaris Jenderal AMSI memberikan pernyataan bahwa kontribusi cekfakta.com mengawal akurasi dan kredibilitas informasi selama masa kampanye dan hari pemungutan suara pada saat pemilu adalah tradisi baik yang harus dipertahankan. Pasalnya pada momen pemilu, ketika seluruh rakyat memutuskan siapa para wakil dan pemimpinnya, kebutuhan akan informasi bebas manipulasi menjadi amat krusial. Nah, itu yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal AMSI. Nah, pada pemilu 2019 untuk pertama kalinya cekfakta.com melalui verifikasi atas klaim para kandidat selama debat presiden dan juga kolaborasi melalui debunking hoax pada hari pemungutan suara. Hal ini merupakan salah satu hal serupa yang dilakukan cekfakta.com pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 dahulu. Kali ini untuk pemilu 2024 mereka punya cukup waktu untuk bersiap dan belajar dari pengalaman mengawal pemilu sebelumnya. Nah, agar ajang demokrasi ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, tidak tercemar oleh serangan hoax, selama ini Mavindo Aji dan AMSI berkolaborasi melewati mis atau diinformasi berkaca dari pemilu sebelumnya dan tak cukup melalui
cek fakta terhadap hoax yang beredar. Cek fakta ibarat pemadam kebakaran mematikan api. Selain cek fakta, yang bisa disebut debunking yaitu yang perlu dilakukan adalah mencegah hoax yang beredar. Nah, caranya adalah dengan memberi vaksin kepada masyarakat. Vaksinasi berupa kita harus menyadarkan masyarakat untuk melek bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa itu berita hoax loh. Jadi politik itu bertujuan agar masyarakat memiliki kekebalan menghadapi hoax. Mereka paham ketika mendapatkan informasi dari media sosial maupun sumber lain apakah itu fakta, fitnah, atau hoax yang beredar. Jadi masyarakat itu bisa menentukan sendiri yang mana yang tepat dan yang mana yang hoax ya. Jadi kalian sebagai masyarakat harus lebih cerdas nih memilih dan juga mengkaji mengenai informasi-informasi yang beredar. Gitu ya teman-teman. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kolaborasi beberapa organisasi ini tentunya sangat bermanfaat ya, karena di sana Arista sendiri mengikuti kegiatan ini dari awal pembukaan, yakni di jam 9, dan kegiatan tersebut berakhir di jam 16 waktu Indonesia Barat, yakni jam 4 sore, dimana kalau di Bali itu bisa dikatakan jam 5 ya, jam 5 sore. Jadi kita memulai kegiatan itu jam 10 pagi. Saya mulai menonton melalui Zoom meeting itu dari jam 10 pagi. Banyak sekali tema-tema yang dibahas di sana, dan mereka itu sudah langsung mendatangkan beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dan memang benar-benar bisa memotivasi dan juga menarik simpati dan kepercayaan masyarakat, apalagi kaum muda, para mahasiswa-mahasiswi yang tentunya merupakan mahasiswa-mahasiswi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia ya. Kita sebagai generasi muda harus benar-benar melek informasi yang mana hoax, yang mana fitnah, dan juga yang mana fakta. Jadi kita harus benar-benar mencari informasi yang merupakan fakta yang terjadi di lapangan, bukan hoax yang kita edarkan atau informasi-informasi yang benar-benar fakta itulah yang harus kita sebarluaskan gitu ya guys, diskusi tersebut. Nah, selanjutnya ada diskusi yang memang dikhususkan pada bagi kaum generasi muda, yakni ada workshop bagi kaum muda di mana mengambil tema anak muda dan pemilu. Anak muda berpikir kritis. Ada 2 narasumber yang menjadi pemateri di diskusi kali ini, yakni ada Kak Andovi De Lopez yang merupakan public figure. Beliau merupakan aktor. Nah, selain itu juga ada Kak Nabila Isma Habibah yang merupakan influencer nih. Jadi udah tentu ya pembahasannya sangat seru karena mereka ini salah satu generasi muda juga nih. Mereka masih merupakan pemuda-pemuda bangsa Indonesia ya, jadinya pada saat mereka membahas materi itu nyambung dengan kita para generasi muda yang kebanyakan merupakan mahasiswa dan mahasiswi ya di universitas. Ini keren banget ya guys pada pembahasan untuk workshop bagi kaum muda ini. Jadi kita para generasi muda dan juga mereka nih sebagai kaum muda, selain mereka menghibur kita, baik Kak Andovi sebagai aktor dan juga Kak Nabila sebagai influencer yang selalu memberikan kita hiburan, ternyata mereka juga bisa memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi anak muda yang berpikir kritis dan juga bisa menyikapi pemilu di tahun 2024. Nah, mereka juga menyarankan bagi kita untuk lebih berpikir kritis mengenai berita-berita hoax tersebut.
Jadi anak muda itu harus lebih melek teknologi informasi dan juga harus bisa nih benar-benar menyaring dan juga menyebarkan informasi yang terbukti fakta dan aktual di masyarakat. Nah, bagi mereka kita sebagai generasi muda haruslah bisa untuk menolak ya berbagai berbagai tantangan dari luar, baik itu suap dan juga masih banyak hal lainnya, dimana pada saat pemilihan wakil rakyat di tahun 2024 mendatang, pastinya menjelang tahun itu kita akan ditemui berbagai hal yang bisa menggoyahkan diri kita nih. Jadi untuk itu, sebelum kita memilih, kita sudah dibekali untuk bisa menyaring wakil-wakil rakyat yang memang bermain bersih, benar-benar jauh dari berbagai informasi yang bersifat negatif, apalagi mereka malah berperan untuk melakukan penyuapan, karena hal tersebut bisa menimbulkan wakil rakyat yang nantinya akan korupsi gitu ya, kita bisa simpulkan, karena mereka itu tidak menggunakan dana dari pribadi mereka, namun itu dana rakyat yang mereka berikan ke rakyat lagi gitu dong. Nah, jadi untuk itu kita harus lebih cerdas dalam mengkaji bagaimana sih wakil-wakil rakyat yang memang pantas untuk kita pilih. Jadi untuk itu guys, apa yang bisa Arista simpulkan dari kegiatan seminar ini, yakni kita sebagai generasi muda harus open minded untuk bisa menyaring informasi yang benar-benar real, fakta, dan juga aktual yang bisa kita sebarkan di masyarakat dan juga untuk bekal diri kita. Nah, selain itu kita sebagai generasi muda harus yakin dan kokoh terhadap diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa tuh disuap untuk memilih wakil rakyat yang tidak kompeten ya, bisa dibilang, karena mereka tidak percaya dengan diri mereka sendiri untuk dipilih oleh masyarakat, sehingga mereka melakukan hal-hal ya yang bisa dibilang kotor ya. Jadi untuk itu kita sebagai generasi muda bisa lebih cepat dan tanggap dalam memilih wakil rakyat yang memang pantas untuk dipilih gitu ya guys. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Akhir kata, saya Arista Swandewi pamit undur diri dan salam generasi muda, para pemilih dan para penerus bangsa untuk bisa mencapai Indonesia yang lebih baik di tahun 2024. Salam.